Saya akan memulai dari Mbak Rani. Mohon nanti Mbak Rani bisa menjelaskan secara gamblang ya, bagaimana pengalaman Mbak Rani sebagai fasilitator LVI yang banyak terlibat dalam parenting, kemudian konselor keluarga, dan mengembangkan nilai-nilai di lingkungan keluarga. Mungkin Mbak Rani silakan menceritakan pengalamannya terlebih dahulu. Terima kasih Kang Iqbal. Selamat siang kepada semua teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Saya mau bilang salam LVI. Oke, terima kasih pertama-tama atas kesempatannya yang diberikan kepada saya oleh teman-teman, terutama oleh asosiasi. Oke, saya langsung saja ya Kang Iqbal, karena waktunya sangat terbatas dan kita pasti ingin cepat-cepat bercengkerama, kan? Nah, tadi Kang Iqbal bertanya kepada saya bagaimana pengalaman saya sebagai konselor keluarga, atau tepatnya konselor perkawinan, dan juga sebagai fasilitator LVI. Lebih spesifik lagi ya, yang sedang saya kembangkan sekarang lebih fokus mengembangkannya adalah LVI for Parents, ya, atau LVI Parenting. Nah, pengalaman saya, sebenarnya pengalaman saya jauh ke belakang ya, sebelum saya berjumpa dengan LVI. Kalau soal pengalaman memberikan pelayanan konseling keluarga, saya akan jauh mundur ke belakang, atau selama lebih dari 25 tahun saya membantu pasangan, itu saya menemukan dari kasus-kasus yang datang adalah saya menemukan bahwa betapa pentingnya kesiapan pasangan dalam memasuki dunia perkawinan, atau kita bisa mengatakan dunia barunya. Kesiapan di sini tidak hanya kesiapan fisik, karena kalau kita mengacu pada undang-undang perkawinan, pasangan boleh menikah kalau perempuan usia sekian dan laki-laki usia sekian. Itu kan kesiapan fisik. Itu tidak cukup. Harus ada yang jauh lebih penting, yaitu kesiapan intelektual, berarti di situ ada knowledge mengenai perkawinan itu sendiri apa, bagaimana. Lalu yang kedua adalah kesiapan emosional, dan yang lebih penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan spiritual. Nah, dalam kasus-kasus yang saya dapatkan, sekian lama saya membantu pasangan, mereka tidak ada kesiapan. Sehingga sampai hari ini pun KDRT semakin tinggi, perceraian pun semakin tinggi. Apalagi di musim pandemi ini, saya pikir saya bisa istirahat, ternyata setiap hari saya mendapatkan pengaduan-pengaduan dari pasangan. Ini ketidaksiapan pasangan di dalam memasuki dunia perkawinannya, baik secara intelektual, emosional, dan spiritual ini berdampak kepada pengasuhan anak. Coba bayangkan ya, bagaimana pasangan atau orang tua yang tidak siap itu mengasuh anak-anak. Nah, ini bagi saya sangat menyedihkan begitu. Nah, ternyata dalam penelitian saya kalau saya penelitiannya langsung melalui kasus-kasus, yang paling pertama adalah konflik nilai. Itu yang menimbulkan suatu konflik di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah konflik nilai. Nah, ada dua, jadi konflik nilai ini menjadi sumber masalah. Dari mana nilai ini? Ya, perbedaan nilai ya. Dan kita tahu nilai-nilai itu sesuatu yang abstrak, tetapi begitu dia diejawantahkan, dia menjadi sesuatu yang normatif. Nah, ini bisa berasal dari nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisi budaya, dan kemudian karakter yang terbentuk di dalam dirinya
hasil dari pola asuh orang tua sebelumnya atau leluhurnya gitu. Nah, jadi ketika saya memandu pelatihan LVE for parents, mereka terlihat sekali bahwa masalah-masalah ketika mereka sharing itu mereka sangat membutuhkan suatu semacam suatu kesadaran bagaimana bisa menjalankan rumah tangga atau peran mereka sebagai suami istri yang kemudian mereka juga diharapkan menjadi orang tua yang baik ya. Kalau saya istilahnya adalah conscious parents, conscious marriage itu akan menghasilkan conscious parents. Begitu. Nah, baru nanti di situ timbul suatu awareness. Nah, jadi mungkin di situ yang saya temukan adalah ternyata sumber masalah adalah perbedaan values. Jadi, konflik nilai itu menjadi sumber utama di dalam masalah-masalah yang timbul dalam hubungan suami istri dan kemudian berdampak pada bagaimana mereka mengasuh anak-anaknya. Saya rasa itu nomor satu pertanyaannya. Boleh saya lanjutkan Mbak Rani ya. Tadi Mbak Rani mengatakan konflik nilai ya. Maksud nilai di sini mungkin bisa lebih dielaborasi supaya kita bisa lebih memahami Mbak Rani. Iya, nilai itu kan kalau saya memahami kalau kita nilai itu setiap orang kalau kita lagi workshop semua orang ditanya nilai itu apa, kan semua memberikan definisi ya. Dan semua pasti kita diberikan kebebasan untuk mendefinisikan nilai itu sendiri-sendiri kan, nggak ada definisi yang baku ya. Nah, ya memang itu yang terjadi. Tetapi ketika kita masuk dalam suatu institusi perkawinan, kita hendaknya punya kesepakatan. Punya kesepakatan suami istri ini, apa sih yang dimaksudkan values? Karena values itu nanti akan mendasari setiap langkah mereka, setiap keputusan-keputusan mereka yang berkaitan dengan perkawinan, berkaitan dengan pendidikan anak, dan sebagainya. Nah, jadi values itu kembali lagi bisa berasal dari ajaran-ajaran agama, bisa juga bisa berasal dari tradisi budaya, bisa juga berasal dari pola asuh yang mereka dapatkan selama mereka diasuh oleh orang tua. Nah, nilai-nilai itu apa? Ya, misalnya, contoh aja misalnya, suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga, atau misalnya seorang istri hanya pengasuh anak, atau seorang istri adalah pembantu suami, misalnya pembantu dalam hal ini bukan pembantu rumah tangga, tapi dia menjadi subordinat, gitu. Jadi menjadi suaminya kepala keluarga, istrinya ini hanya mengikuti saja. Itu kan dari nilai-nilai yang kita dapatkan dari agama, misalnya begitu. Atau suami adalah pencari nafkah utama, sementara istri di rumah, gitu ya, mengurus anak-anak dan keluarganya dan sebagainya. Itu praktisnya begitu. Gitu. Walaupun ini tidak secara eksplisit dikatakan, tetapi itu yang berkembang di masyarakat. Nah, sekarang ini apakah nilai-nilai itu masih ingin dilanjutkan? Nah, suami istri harus hendaknya bersama-sama membicarakannya dari awal. Kira-kira seperti itu. Kalau berbicara soal nilai itu panjang sekali, banyak sekali ya, karena nilai itu kan abstrak ya. Jadi abstrak sekali nilai itu, kemudian dia bisa dikonkretkan dengan norma-norma. Nah, norma-norma ini sendiri juga yang berkembang di masyarakat kan bisa eksplisit, bisa implisit. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, Mbak Rani menarik ya ulasannya tadi sampai kesepakatan tentang nilai bersama, kehidupan bersama menjadi conscious marriage ya. Kata-kata Mbak Rani ini menarik. Nanti kita ulas lebih dalam. Tapi sebelum kita mengulas itu lebih dalam, saya ingin bertanya nih, kan walaupun fasilitator kan juga manusia ya, Rani kan juga manusia, seorang istri, seorang ibu punya persoalan sendiri di rumah yang harus diatasi, di sisi lain harus mengatasi juga sebagai konselor. Nah, ini tantangan apa sih yang dihadapi oleh Rani sebagai
baik sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, tapi juga menjadi apa ya, konselor bagi orang lain yang juga menghadapi masalah. Kan seolah kita menyerap energi negatif ya, ketika kita konseling itu kan mungkin ada tantangan tersendiri. Silakan Mbak Rani mau cerita tentang itu. Iya. Pertama, kalau kita mau membantu orang lain, kita harus bisa membantu diri sendiri dulu. Jadi kalau kita pakai apa namanya perspektif living values, kita harus bisa dulu menghidupkan nilai-nilai, baru kita bisa menularkan itu menjadi contoh bagi orang lain. Berarti kita juga bisa menjadi pemantik bagi orang lain untuk bisa juga menghidupkan nilai-nilai. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya bisa berbagi tugas dengan suami saya. Kami ada satu nilai yang nah ini kembali lagi nilai ya. Tadi kan tanya nilai apa. Nah, di dalam saya berperan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai konselor, pertama saya harus selesai dulu dengan suami saya. Saya harus selesai, ya tentu dengan diri saya. Tetapi dalam hal menjalankan peran yang multi peran di dalam rumah, itu saya harus selesai dulu dengan suami saya. Nah, nilai apa yang saya hidupkan bersama suami saya adalah nilai equality, kesetaraan. Nah, tanpa menghidupkan nilai kesetaraan, kami berdua pasti udah konflik dari awal. Ya, nah jadi kami menghidupkan nilai kesetaraan di dalam rumah, ya, dalam hal mengelola rumah tangga, dalam mengelola pendidikan anak dan sebagainya. Nah, baru saya bisa menghidupkan nilai-nilai bersama orang lain di luar rumah. Nah, tentu tadi apa sih yang saya kembangkan ketika saya bisa membantu orang lain? Ya, pertama kalau saya sudah selesai dengan diri saya dan juga sudah selesai dalam rumah, insya Allah saya juga bisa berperan sebagai konselor keluarga di dalam menjalankan profesi saya. Nah, tentu ada cara-cara yang lain ya, cara-cara lain untuk bisa menghidupkan nilai terus-menerus. Nah, itu kita kan diajarkan di dalam living values ya. Misalnya kita harus hening ya, harus refleksi ya. Nah, itu saya praktekkan. Jadi, sebelum saya mau bicara atau menolong pasangan, itu biasanya saya hening dulu atau meditasi dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung gitu. Jadi makanya saya antara konseling satu dan konseling berikutnya biasanya ada jeda setengah jam untuk memberikan saya kesempatan siap secara mental emosional. Saya nggak tahu mungkin apakah itu menjawab pertanyaannya Kang Iqbal. Artinya kalau boleh saya sedikit ringkaskan ya, berarti metode LVI itu cukup membantu untuk Mbak Rani, baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai orang tua yang merangkap sebagai konselor rumah tangga ya, Mbak ya? Bukan cukup, sangat. Kalau cukup itu kan average ya. Ini sangat membantu gitu. Terutama dalam parenting dengan anak-anak. Karena saya ingin menghidupkan nilai-nilai itu biar gimana pun juga harus mulai dari rumah. Jadi mulai dari rumah, bagaimana saya dengan anak-anak, bagaimana dengan suami, bagaimana dengan anak-anak gitu. Sehingga keluarga itu menjadi suatu supporting system. Terutama bagi saya dan bagi anggota keluarga yang lainnya. Gitu.